bercita, punya tujuan yang sangat baik untuk keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di ruas Dumai Pekanbaru, dan ini berada di sirip Pekanbaru, Bangkinang, dan nanti ke arah Padang. Terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat, dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain, dan produk-produk yang ada nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Bayangkan, kalau infrastruktur itu membantu konektivitas yang baik bagi seluruh negeri, bagaimana jadinya? Mulai dari jalanan, jembatan, semuanya terhubung. Infrastruktur yang baik pastinya juga akan membantu konektivitas yang baik bagi seluruh masyarakat. Contohnya, mereka yang punya hasil tanam, hasil panen dengan mudah dibawa menuju ke pasar. Tak cuma itu, bagi anak-anak yang ingin bersekolah, mereka juga akan dengan lebih mudah lagi menuju sekolah mereka. Dan bagi mereka yang butuh layanan kesehatan, pastinya akan dimudahkan lagi dengan adanya infrastruktur ini. Ya, ini boleh semuanya. Jangan sampai terjadi ya. Sekali ya. Saat ini di Indonesia banyak sekali desa-desa yang sangat indah dengan pemandangan yang cantik dan pastinya dengan udara yang sangat baik, sangat bersih, sangat nikmat untuk kita nikmati. Namun sayang, terkadang masih sulit bagi kita untuk bisa mencapai atau menggapai desa-desa yang cantik tersebut. Namun itu dulu, berbeda dengan sekarang. Sekarang, desa-desa yang terpencil dapat dengan mudah kita gapai. Hal ini karena adanya infrastruktur dan juga konektivitas yang baik. Infrastruktur dan juga konektivitas pastinya akan membantu masyarakat, terutama masyarakat desa, untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi. Coba bayangkan saja, mereka yang diberikan fasilitas dengan akses jalan yang lebih baik lagi, transportasi yang makin mumpuni, akses terhadap listrik, air, pasti hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektar dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cuma itu saja,
Dengan konektivitas digital seperti jaringan internet, ini juga akan membantu perekonomian mereka. Bagaimana tidak? Informasi, pemasaran digital, dan lain sebagainya bisa mereka bagikan di internet. Semua orang bisa tahu produk mereka, produk kreatif Indonesia. Karena itu kita harus meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal kita. Dan saya tekankan, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi saja. Kita tidak ingin menjadi pasarnya mereka. Kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global. Dan tentu saja ini harus ada keberanian, harus ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Selain itu, pastinya dengan hal ini akan membantu supaya tidak ada kesenjangan antara desa dan juga kota. Banyaknya peluang ekonomi yang bisa tercipta dengan adanya infrastruktur yang terkoneksi ini. Tidak cuma itu, informasi dan juga layanan bisa diterima dengan baik pastinya oleh masyarakat Indonesia. Dengan semangat nawacita, mari kita wujudkan Indonesia yang terhubung dan juga sejahtera. Saya sedikit trauma jika mendengar kata COVID. Tapi kita harus bersyukur karena penanganannya cukup cepat dan tuntas. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran gugus tugas dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Dua hal yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah penyelesaian terhadap virus ini sendiri dan juga revitalisasi rumah sakit. Penyelesaian virus ini dilakukan dengan melakukan testing atau pelacakan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, juga dilakukan vaksinasi untuk keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Takut? Enggak apa-apa. Tarik nafas. Lihat dari sini aja. Sudah selesai. Sakit ya? Sakit nggak? Enggak sakit. Enggak sakit. Bayangkan anak-anak yang tinggal di pedesaan. Begitu juga orang tua yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Mereka pastinya juga membutuhkan layanan kesehatan. Di sini, pemerintah mengambil peran dengan memberikan fasilitas alat kesehatan yang memadai, tenaga medis, dan juga obat-obatan. Semua ini diberikan pemerintah, tentunya untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sehat. Kita termasuk negara yang berhasil dalam menangani pandemi. Kasus penyebaran virus COVID-19 cukup bisa kita kendalikan. Perekonomian kita sepanjang tahun 2020-2021 juga terus bergerak. Kini pandemi COVID-19 telah usai. Pemerintah juga sudah mengambil peran dalam revitalisasi
bangkit. Artinya, kini masyarakat bisa kembali sehat dan menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Dan juga artinya, roda ekonomi kembali berputar. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga bisa berdampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan. Mari kita bahas bersama keberhasilan pemerintahan Joko Widodo untuk Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo mendorong investasi dan juga membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa. Di perusahaan mineral, nikel sudah berjalan dari mulai turunan di katot, di prekursor, nanti EV baterai, lompat lagi menjadi electric vehicle. Kemudian tembaga juga sama, tembaga kita lihat dari anoda, katoda, nanti kemudian bisa overfoil dan turunan-turunan lainnya juga harus tarik ke negara kita Indonesia. Sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri. Lalu tentang ketahanan pangan, Presiden Joko Widodo fokus dalam meningkatkan produksi pertanian. Ini pastinya membantu kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan semua orang mendapatkan pangan yang cukup. Saya datang ke Pasar Komodono Surabaya ini dalam rangka untuk cek barang-barang sembako, dan saya lihat tadi harga bawang merah yang 25.000. Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Selanjutnya yang ketiga mengenai Freeport, Presiden Joko Widodo berhasil melakukan negosiasi agar pemerintah mendapatkan lebih banyak kontrol dan keuntungan dari tambang ini. Pagi hari ini saya berada di ruang kontrol untuk pengendalian operasional pertambangan. Dan terakhir, untuk mengatasi inflasi, pemerintah berupaya menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Dengan semua langkah ini, Presiden Joko Widodo membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga. Kemudian cabai merahnya 18.000. Ya, 18.000. Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini apa patut kita syukuri bersama. Yang kedua, merupakan langkah penting untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dengan upaya menjaga stabilitas dan mengatasi inflasi, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.
Hilirisasi. Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mendorong pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tinggi. Dengan fokus pada hilirisasi, beliau berupaya meningkatkan daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana langkah-langkah ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian kita. Kami memang berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah karyawan Papua. Sekarang ini ada 41% karyawan Papua. Program-program pelatihan pendidikan juga terus ditingkatkan supaya jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Saya sendiri mau berterima kasih kepada Bapak Presiden karena cuma Bapak Jokowi yang bisa memberikan harkat kepada kita. 51% 2002 itu kembali. Cuma karena Bapak dia dan luar biasa. Saya hadir, saya pengen sembahyang saya. Hilirisasi di era Presiden Jokowi menjadi fokus penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengubah bahan mentah seperti hasil pertanian dan mineral menjadi produk jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti pabrik dan transportasi agar produk olahan bisa sampai ke pasar dengan cepat. Melalui langkah ini, Presiden Jokowi berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara optimal, menciptakan ekonomi yang kuat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih Pak Jokowi telah memimpin Indonesia dengan penuh dedikasi.